bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung sumpah jabatan Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional atau DEN di Istana Kepresidenan Jakarta. Sumpah yang dibacakan Presiden diikuti oleh para Ketua Harian dan anggota DEN yang dilantik. Ketua Harian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, anggota dari unsur pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perencanaan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Perindustrian Agus Gumilang, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik. Anggota dari pemangku kepentingan, Joni Jonathan Numberi dari akademisi, Muhammad Fadil Hasan dari akademisi, Satya Widya Yuda dari industri, Sri Penny Inten Cahyani dari industri, Unggul Priyanto dari teknologi, Saleh Abdurrahman dari lingkungan hidup, Muhammad Khalid Syerazi dari konsumen, dan Surono dari konsumen. Pelantikan hari ini menandai babak baru bagi keberlangsungan tugas-tugas kenegaraan dalam konteks bagaimana kita fokus di energi. Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Ini sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden yang mempunyai perhatian khusus dalam rangka menempatkan energi sebagai skala prioritas pembangunan. Pembentukan Dewan Energi Nasional menjadi krusial bagi misi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis di sektor energi, termasuk upaya mewujudkan swasembada energi. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan pada komika Panji Pragiwaksono buntut konten stand up mensrea yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi dan ahli yang berkaitan dengan konten dan substansi yang ada pada materi mensrea Panji Pragiwaksono. Meski demikian, polisi belum menentukan kepastian waktu untuk memeriksa Panji karena saat ini masih memprioritaskan pengumpulan keterangan saksi dan ahli. Informasi tambahan terkait dengan pelaporan yang kami terima. Saat ini kami sedang melakukan proses permintaan keterangan terhadap para saksi, kemudian beberapa ahli yang berhubungan dengan konten yang dipublish tersebut. Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang, baik itu saksi maupun para ahli yang sehubungan dengan substansi konten tersebut. Kami terus mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli-ahli yang lainnya maupun saksi yang berhubungan dengan konten tersebut. Karena ada beberapa laporan polisi dan pengaduan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Saat ini sudah tercatat 3 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebelumnya komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Ia dilaporkan karena dianggap kontennya menimbulkan kegaduhan publik. Total ada 3 laporan terhadap Panji yang masuk ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ismalia, Leman iNews melaporkan. Ya, di tengah kita lengkap RRT, ya. Nah, jadi ada Rismon untuk Dr. Tifa sesungguhnya. Tapi mudah-mudahan keterangan beliau nanti juga bisa kita manfaatkan semua. Bagi demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Tidak Soeharto waktu itu adalah 2 tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Ya, oke. Terima kasih. Ya, kembali ke Mas Refli. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Kita tunggu pemeriksaan Bang Rocky bro. Hari ini bintangnya Rocky.
Jangan lupa besok juga ada Ridho Rahman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Dia nggak pakai kaos budrek lagi. Beliau, kawan-kawan semua, media semua akan memberikan keterangan kepada RRT, ya, terutama terkait dengan hal-hal yang berbau digital forensik, ya, mungkin processing dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa RRT dikenai pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE 2008. Pasal itu, kalau pasal 32 itu yang paling kejam sesungguhnya dari penersangkaan ini. Pasal 32 itu kurang lebih merusak dokumen publik atau dokumen milik orang lain dengan ancaman hukuman 8 tahun. Kemudian pasal 35 itu mengedit dokumen agar tampak otentik. Artinya sebelumnya dianggap tidak otentik. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Rizwan Syah dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah, tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung sumpah jabatan Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional atau DEN di Istana Kepresidenan Jakarta. Sumpah yang dibacakan Presiden diikuti oleh para Ketua Harian dan anggota DEN yang dilantik. Ketua Harian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, anggota dari unsur pemerintah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perencanaan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Perindustrian Agus Gumilang, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik. Anggota dari pemangku kepentingan Joni Jonathan Numberi dari akademisi, Muhammad Fadil Hasan dari akademisi, Satya Widya Yuda dari industri, Sri Penny Inten Cahyani dari industri, Unggul Priyanto dari teknologi, Saleh Abdurrahman dari lingkungan hidup, Muhammad Khalid Syerazi dari konsumen, dan Surono dari konsumen. Pelantikan hari ini menandai babak baru bagi keberlangsungan tugas-tugas kenegaraan dalam konteks bagaimana kita fokus di energi. Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Ini sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden yang mempunyai perhatian khusus dalam rangka menempatkan energi sebagai skala prioritas pembangunan. Pembentukan Dewan Energi Nasional menjadi krusial bagi misi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis di sektor energi, termasuk upaya mewujudkan swasembada energi.
Tim Liputan iNews melaporkan.